Teman-teman, kita sebagai makhluk hidup itu kan pasti ya butuh air untuk minum saat kita haus ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Nah teman-teman, kalian berani gak kalau misalkan minum air yang keruh seperti ini? Nah, mungkin dari teman-teman berpikir nih kalau misalnya kita saring itu bakal jadi jernih dan bisa kita untuk konsumsi. Tapi tunggu dulu ya teman-teman, karena ini tuh bukan cuma tentang lumpurnya aja, tapi ini tuh tentang bakteri yang tidak terlihat secara kasat mata oleh teman-teman. Nah, betul banget teman-teman. Jadi, musuh yang paling terkejam dari botol air keruh itu adalah hal yang tidak terlihat oleh mata, yaitu bakteri patogen. Nah, pencemaran ini biasanya didominasi oleh bakteri seperti Escherichia coli dan Total Bacter Worm. Nah, biasanya mereka ini masuk melalui sungai atau danau melalui kontaminasi kotoran, limbah rumah tangga, ataupun septic tank yang bocor. Nah, teman-teman, disinilah ada terjadinya perang kimiawi di dalam air tersebut. Nah, di dalam air tersebut akan menumpuk yang namanya limbah organik dan juga bakteri. Nah, di situ adalah terjadi di mana bakteri aerobik akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurai limbah organik tersebut. Tapi untuk mengurai itu semua, bakteri aerobik perlu pasokan oksigen terlarut yang banyak atau kita sering sebut sebagai dissolved oksigen. Kebutuhan oksigennya tinggi disebut sebagai biochemical oxygen demand atau yang biasa kita sebut BOD. Logikanya tuh kayak gini teman-teman, semakin banyak limbah dan bakteri yang ada itu semakin tinggi nilai BOD-nya, dan akibatnya kadar oksigen di dalam air itu akan turun drastis atau bakal anjlok teman-teman. Nah, kalau oksigennya itu habis di dalam air, maka yang terjadi adalah setiap organisme air seperti ikan itu akan mati. Nah guys, ketika organisme mati, terjadilah skenario terburuknya, yaitu adalah bakteri anaerobik yang akan mengambil alih dan memproduksikan gas metana dan juga hidrogen sulfida, di mana itu akan membuat sungai itu menjadi berwarna hitam dan juga berbau busuk. Apakah botol yang sudah dicemari banget oleh bakteri patogen ini sudah permanen tadi bisa diselamatkan? Nah, tentu saja masih bisa teman-teman. Dengan apa? Lewat tahapan pengelolaan air bersih yang tepat. Nah teman-teman, tahap pertamanya adalah koagulasi atau pengadukan cepat. Kita memasukkan bahan kimia, yaitu koagulan atau bisa disebut juga sebagai aluminium sulfat atau juga PAC teman-teman. Kimia ini berfungsi untuk mengikat partikel koloid dan bakteri yang melayang-layang di air menjadi gumpalan besar bernama flok. Nah, setelah melewati proses flokulasi, flok ini akan diindahkan ke bak sedimentasi menggunakan gaya gravitasi. Nah, setelah itu guys, kita akan melakukan penyaringan air pada media pasir di tahap filtrasi. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke tahap yang paling krusial, yaitu adalah di mana kita akan membunuh musuh utama kita di dalam tahap disinfeksi. Di tahap desinfeksi, kita akan mengalirkan air tersebut dengan gas klorin. Nah, klorin ini itu akan mematikan sel bakteri patogen dan juga mematikannya, sehingga air menjadi lebih jernih. Kerennya lagi, riset terbaru dari kampus kita, IPB University, juga sudah mengembangkan teknologi modern seperti menggunakan membran ultrafiltrasi dan juga pemurnian air sumur menggunakan kitosan untuk proses disinfeksi yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!